Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Nah, bagi yang sudah hadir, Waalaikumsalam boleh, warahmatullahi. iya, bagi yang sudah hadir boleh memberikan reaksinya, boleh yang mana saja, yang love juga boleh. Eh, iya, Bu Ratna sudah hadir ya. Bu Ratna sudah hadir, Diarti sudah hadir, Mangga Bu Feni sudah hadir, Pak Selamat sudah hadir. Baik, Pak Abdul Aziz sudah hadir. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi 2. Mudah-mudahan tadi setelah isoma semakin bertambah energinya ya, bukan semakin ngantuk ya, gitu ya. Jadi di sesi 2 ini seperti tadi sudah saya sampaikan, materinya adalah tentang sampling ya, perhitungan sampling. Dan ini sangat bermanfaat sekali bagi kita karena fitur ini tidak ada di aplikasi SPSS begitu. Yang akan menyampaikan masih tetap duet maut pengembang dari Unpad SAS ini adalah Ibu Ratna dan Bapak Mustafa Hafaz. Tidak perlu saya sampai perkenalkan lagi ya, karena tadi kita sudah bersama-sama dengan beliau. Saya persilahkan dan pada Bapak Ibu jangan lupa mengisi absen. Nanti kalau dibagikan link absennya, juga kalau ada yang tidak dipahami atau mengalami masalah, jangan segan-segan mendapatkan peluang untuk mendapatkan door prize di akhir acara. Baik, Bapak Ibu, akan saya serahkan langsung pada Baik, Ibu Ratna dan terima kasih Ibu Fitri. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk sesi tentang teknik sampling. Saya akan menjelaskan konsep sedikit, lalu kemudian yang paling penting adalah bagaimana menghitung ukuran sampel kalau akan melakukan penelitian, begitu ya. Nah, nanti kita akan pakai software juga, sehingga penghitungan berapa besar ukuran sampel yang harus saya share screen dulu. Ini. Semoga sudah terlihat ya. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Nah, ini adalah sampling. Saya nggak akan terlalu banyak ini tentang konsep. Nanti kita coba berbagai macam soal saja. Tapi di review aja sedikit. Nanti yang lainnya adalah sebagai bahan bacaan, begitu ya, untuk Bapak Ibu. Jadi, kenapa tadi harus psikometri dulu yang dijelaskan? Karena memang harus punya dulu apa namanya alat ukur, baru samplingnya bisa. Ini nggak usah, ini bahan bacaan saja. Nah, saya mulai dari sini saja. Pada umumnya sampling itu dibagi dua, yang random dan non-random gitu ya. Yang ada penghitungan ukuran sampel tuh di sini ya, yang random sampling, bukan yang non-random sampling. Nah, apa sih bedanya antara random dengan non-random? Yang non-random dia sederhana, tetapi untuk yang non-random sampling ada keterbatasan. Semua analisis statistik yang mengandung test of significance seperti pengujian hipotesis atau estimasi parameter tidak diperbolehkan ya. Jadi kalau Bapak Ibu harus menggunakan metode yang kedua, yaitu random sampling atau sampling acak ya. Sampling acak ya Bapak Ibu, bukan sampling acak-acakan begitu ya. Nah, pada sampling peluang atau random sampling, peneliti sangat memperhatikan unsur peluang ketika melakukan analisis pemilihan unit analisis, dan peluangnya itu adalah tidak sama dengan 0. Kita fokus ke yang lebih ini ya, ke yang sampling peluang. Yang non peluang ini metode-metodenya ada banyak, ada accidental sampling, voluntary, snowball, quota, convenient dan sebagainya. Tapi yang agak berbeda adalah ini ya. Kalau yang lain-lain itu adalah siapa yang bersedia, snowball makin lama makin besar ya, seperti bola salju dan sebagainya ya. Nah, yang berbeda dari teknik non-random sampling itu adalah ini ya, purposive sampling. Purposive sampling itu istilah lainnya adalah judgment sampling dan expert choice ya. Ini banyak yang menggunakannya, tetapi banyak yang salah. Jadi purposive sampling itu harus dipahami sebagai satu metode pengambilan sampel berdasarkan betul purpose tujuannya. Tapi jangan lupa ada istilah lain ya, judgment sampling dan expert choice. Jadi dia dipahaminya adalah sebagai suatu metode pengambilan sampel berdasarkan tujuannya dan pemilihan unit analisisnya masuk ke dalam sampel itu berdasarkan judgment expert begitu ya. Jadi Bapak Ibu harus memahami itu. Jadi harus ada judgment expert. Jadi kalau misalnya sekarang sedang rame misalnya corona begitu ya, COVID-19, mau meneliti misalnya pasien yang penyintasnya atau pernah mengalami apa namanya atau pernah dikenai penyakit COVID-19 begitu ya. Kemudian datang di suatu klinik barangkali begitu ya, di suatu puskesmas atau klinik kecil misalnya ya, areanya misalnya atau di rumah sakit misalnya di Ciamis misalnya begitu. Di rumah sakit daerah Ciamis begitu, kita datang minta data misalnya ada berapa yang pernah terkena COVID yang tercatat di apa namanya di
Rumah Sakit Daerah Ciamis. Kriteria sampel kita itu adalah yang sudah divaksin. Jadi kita akan mengambil berdasarkan tujuannya adalah yang pernah divaksin dan kemudian terkena COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis. Nah, kemudian kita lihat lagi datanya bahwa dia terkena penyakitnya itu sudah betul-betul yakin dia itu adalah terkena COVID-19 atau tidak, tentu itu adalah tidak bisa secara awam ditentukan, tapi melalui suatu pemeriksaan yang baik, begitu ya, misalnya melalui PCR ya, melalui pengujian PCR. Tentu siapa yang melakukan PCR itu bukan orang awam, tapi tentu orang yang ahli ya, ada labnya khusus, di swab, kemudian kita tunggu, diteliti hasil swabnya itu ada expertnya. PCR memang positif, yang itu adalah tidak positif COVID-19-nya. Kemudian dari hasil yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis, orang-orang yang pernah vaksin kemudian terpapar kembali COVID dan dirawat di Rumah Sakit Ciamis berdasarkan pemeriksaan expert judgment berdasarkan hasil PCR, itu terdapat katakanlah 35 pasien. 35 pasien yang pernah divaksin tapi terpapar kembali. Nah, ketika jumlahnya itu ada 35, maka hanya segitu-segitunya yang bisa kita ambil sehingga tidak ada kesempatan kita untuk merandom. Tidak ada kesempatan kita untuk merandom, tidak ada kesempatan kita untuk memilih, maka itulah yang namanya purposive. Jadi purposive itu penentuannya itu betul-betul harus judgment dari expert. Jadi salah satunya tadi adalah dari hasil PCR itu, begitu ya. Dan hanya dapat 35, ya sudah hanya segitu-segitunya. Nah, itulah jadi di situ tidak ada unsur peluang karena tidak ada kesempatan memilih. Ketika tidak ada kesempatan memilih, itulah yang namanya purposive sampling. Banyak yang salah ya pemahaman tentang purposive. Nah, saya akan fokus lebih dalam ke sini. Yang random sampling atau sampling acak, ada yang simple random, ada systematic, ada stratified, kemudian ada cluster. Kita bahas sekilas saja sederhana, setelah itu kita masuk penghitungan ukuran sampelnya menggunakan Unpadsas. Nah, ini adalah dalam sampling acak sederhana, kalau populasinya dia adalah homogen ya. Karena populasinya homogen, maka peluangnya menjadi sama. Jadi kalau di satu kantor ada 100 orang, kalau homogen berarti saya mengambil yang mana saja itu boleh ya, karena dia homogen. Tetapi tetap kalau di dalam namanya teknik random sampling, randomisasinya atau memilih secara acaknya harus dilakukan. Itu syaratnya ya. Kalau yang tadi purposive tidak ada kita memilih, tapi kalau di dalam sampling acak yang manapun juga, maka harus dilakukan yang namanya randomisasinya. Jadi prosesnya nanti Bapak dan Ibu tentukan ukuran sampel, nanti kita ajarkan, ambil daftar unit analisis, lalu betul-betul diacak, dipilih. Kalau saya misalnya punya populasinya 5.000, ukuran sampelnya dipilih ternyata dihitung misalkan dibutuhkan 120, ketika saya memilih 120 dari 5.000 betul-betul dilakukan secara acak. Secara acaknya boleh menggunakan tabel bilangan acak dari Excel, bilangan acak dari SPSS ada, atau Unpadsas sendiri punya ya random generator, jadi untuk mengambil bilangan-bilangan acaknya. Jadi betul-betul dipilih secara acak. Ya, kalau dulu saya zaman kuliah S1 statistik tahun 80-an begitu, dikocok gitu ya, pakai kocok-kocok kayak arisan gitu ya, dikocok. Jadi itu betul-betul dilakukan. Jadi itu namanya proses pengacakan tuh di situ. Jadi ketika dibutuhkan sampelnya ukurannya 120, diambil dari populasi yang isinya 5.000, nah memilih 120 dari 5.000, itulah yang betul-betul dilakukan secara acak. Begitu ya, jadi itu proses pengacakan itu harus dilakukan kalau memang dia sampling acak. Nah ini contoh misalnya ya, ini adalah tabel bilangan acak. Kalau sekarang nggak pakai tabel begini, langsung aja menggunakan software ya. Udah tabel ini sudah jarang dipakai karena softwarenya sekarang sudah lebih mudah. Jadi nanti dari kalau punya populasi 5.000, mau diambil 120, yang mana saja yang terambil, tinggal masukkan ke dalam softwarenya, keluar nomor-nomornya secara acak ya. Jarang lagi menggunakan tabel bilangan acak. Nah, itu yang pertama yang namanya simple random sampling. Simple random sampling atau sampling acak sederhana ini jarang digunakan karena syaratnya populasinya harus homogen ya atau relatif homogen, dan itu jarang ditemukan. Akan tetapi simple random sampling akan menjadi dasar bagi metode-metode teknik-teknik sampling yang lain ya. Yang kedua ini saya singgung lagi atau saya review lagi yang namanya sampling sistematik.
Systematic sampling ini ada yang memasukkannya sebagai random sampling, ada yang memasukkannya tidak sebagai random sampling. Di sini saya memasukkannya sebagai random sampling ya. Nah ini yang sistematik ini biasanya digunakan dalam ini banyaknya traffic survey atau marketing research, riset pasar, dan dia digunakan atau dilakukan kalau kerangka samplingnya tidak ada, populasinya tidak tahu ada berapa, begitu ya, dan disebut dengan mobile population atau populasi bergerak, begitu ya. Kerugiannya adalah periodicity. Nah saya contohkan begini. Biasanya karena dia lebih banyak marketing research atau survei pasar, jadi misalnya kalau saya mau meneliti pendapat konsumen misalnya karena bicara marketing research ya terhadap misalnya produk produk yang sekarang baru, misalnya produk HP yang paling baru lah misalnya begitu ya. Nah paling gampang kalau kita akan meneliti mengenai pendapat konsumen terhadap produk HP, ya menelitinya di counter HP paling gampang. Karena pasti orang yang datang ke counter HP itu mungkin paling tidak berniat untuk membeli atau mereparasi begitu ya. Karena di situ ada service center begitu. Nah, gimana caranya? Kita nggak pernah tahu berapa populasinya, ukurannya, karena tidak akan pernah tahu ada berapa orang yang datang di hari itu untuk misalnya belanja ataupun memperbaiki HP-nya. Nah, itulah yang disebut dengan mobile population. Maka caranya kita tentukan jangka waktu saja. Misalnya kita menentukan jangka waktunya misalnya 1 minggu, misalnya begitu. Lalu kemudian di sini kita menetapkan yang pertama random start. Ini nomor 5 itu startnya. Startnya ini ada di konsumen nomor 5 atau di pengguna nomor 5 di counter HP itu yang ditanya oleh kita, yang diberikan kuesionernya. Yang diukur oleh kita variabelnya itu adalah di sini ya, di random startnya itu di nomor 5. Dari mana nomor 5 itu dipilih? Menggunakan bilangan random. Karena kita melakukan bilangan random untuk menentukan nomor 5, maka kita menyebutnya ini adalah sebagai random sampling. Walaupun beberapa buku menyebutnya bukan random sampling. Kemudian setelah nomor 5 dipilih, kita menentukan interval. Intervalnya di sini kebetulan 5 juga. Maka kita menentukan nomor 5, konsumen nomor 5 yang kita teliti, kemudian nomor 10, kemudian nomor 15, kemudian konsumen ke-20, konsumen ke-25, dan seterusnya. Nah, tadi disampaikan di sini kerugiannya jika ada periodicity. Apa yang namanya periodicity? Periodicity terjadi apabila orang-orang yang sudah ditentukan oleh kita akan diambil, dia itu mirip-mirip. Jadi misalnya ternyata nomor 10 perempuan, anak mahasiswa. Nomor 15 perempuan juga mahasiswa. Nomor 20 perempuan juga mahasiswa. Berikutnya perempuan juga mahasiswa. Kemudian peneliti bertanya, aduh kok perempuan semua dan mahasiswa sehingga konsumen-konsumen dari kelompok yang lain kurang terwakili. Nah, kalau Anda misalnya kita semua berhadapan dengan kondisi begitu, random startnya boleh diganti sampai 3 kali. Jadi misalnya harusnya kan habis nomor 25 itu nomor 30. Karena random start diganti, jadi misalnya masuknya ke sini nih. Menjadi nomor berapa ini adalah nomor 28. Pindah ke nomor 28, intervalnya tetap 5. 28, kemudian pindah ke 33, 33 ke 38, 38 ke 43, 43 ke 48, dan seterusnya. Itu boleh diubah-ubah random startnya sampai 3 kali ya. Nah, ini adalah prosesnya ya. Nah, berikutnya yang ketiga yang akan saya jelaskan adalah stratifikasi. Jadi seringkali kita jarang berhadapan dengan populasi yang homogen. Populasi itu seringkali sifatnya heterogen. Bagaimana caranya mengambil sampel kalau populasinya heterogen? Maka caranya adalah populasi harus dibagi ke dalam subpopulasi yang disebut strata. Nah, jadi tujuan strata itu membentuk kelompok yang relatif homogen. Banyaknya strata itu disarankan paling banyak 6 buah. Kalau kita tidak melakukan strata, tidak dibuat subpopulasinya, ketika kita mengambil data, takutnya ada kelompok yang tidak terwakili. Jadi misalnya kalau kita bicara mengenai mahasiswa, mahasiswa itu ada yang IPK-nya rendah, ada yang IPK-nya sedang, ada yang IPK-nya tinggi. Kalau dengan strata, maka kita akan mengambil sampel pada setiap strata. Pada strata IPK rendah kita ambil, pada strata IPK sedang kita ambil, pada strata IPK tinggi kita ambil. Nah, itu supaya nanti sampel yang terambil dia betul-betul representatif menggambarkan keadaan populasi. Kalau tidak dibuat strata, takutnya
Nanti yang terambil adalah hanya sekelompok mahasiswa yang IPK-nya rendah semua. Sehingga nanti ketika mengambil kesimpulan menjadi keliru. Atau sebaliknya, yang terambil yang IPK-nya tinggi semua, sehingga ketika mengambil kesimpulan bisa keliru karena sampel yang diambilnya tidak representatif, begitu ya. Nah, jadi caranya ketika populasi heterogen kita bagi menjadi strata. Ini ada kelompok pertama, ada kelompok yang kedua, ada kelompok yang ketiga. Sampel diambil dari setiap kelompok sehingga nanti sampel yang terbentuk ini betul-betul menggambarkan keadaan populasinya karena setiap stratanya diambil. Jadi prosesnya ini kita menentukan kelompok strata, kemudian tentukan daftarnya, dan kemudian memilih strata, memilih unit analisis dari setiap strata. Nah, yang keempat, yang terakhir, ada yang namanya cluster sampling, sama. Ini juga kalau berhadapan dengan populasi yang heterogen, tetapi akan sulit kalau distratakan. Karena biasanya penelitiannya dilakukan terhadap daerah administratif. Sehingga kalau kita misalnya akan meneliti misalnya sikap masyarakat Kota Ciamis, nah itu adalah daerah administratif. Susah oleh kita distratakan, maka biarkan saja terbentuk apa adanya, begitu ya. Kemudian nanti kelompok-kelompoknya adalah mengikuti kelompok administratif yang terbentuk. Ada RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan sebagainya. Cirinya kalau strata justru harus di dalamnya adalah seheterogen mungkin. Kalau klaster, maaf ya, kalau klaster cirinya adalah seheterogen mungkin. Kalau strata tadi cirinya di dalam stratanya homogen. Kalau klaster di dalam klasternya heterogen, tetapi antar klaster menjadi homogen. Terbalik jadi dengan strata ya. Nah, itu adalah sampling cluster. Sampling cluster ini dibagi dua, ada yang primary cluster dan ada secondary. Jadi ada yang 1 tahap dan ada yang 2 tahap. Nanti paling gampang nanti kita lihat gambar ini ya. Nah, ini adalah sampling cluster 1 tahap, ini adalah sampling cluster 2 tahap. Misal ini adalah daerah, katakanlah levelnya apa? Kelurahan di Kota Ciamis. Ada 12 kelurahan di Kota Ciamis. Kalau sampling strata 1 tahap, dari 12 kecamatan atau kelurahan ini dipilih 4. Kemudian dari 4 kelurahan yang terpilih diteliti semuanya. Semua individu, semua responden di dalam 4 kelurahan ini kita teliti semua. Yang ini sampling cluster 2 tahap. Ada 12 kelurahan di Ciamis, kemudian kita hitung dapat 4 kelurahan. Dari kelurahan ini dipilih lagi, maka yang diteliti hanya yang diberi warna hitam. Jadi pemilihannya ada 2 kali, milih kelurahan lalu memilih individu di dalam kelurahan saja. Begitu ya. Kemudian, nah ini bedanya antara strata dengan klaster. Ini adalah yang tadi, yang klaster, ya betul, dari 12 kita pilih, misalnya ini yang 1 tahap ya. Kalau ini strata. Kalau strata, kita tidak memilih strata, semua strata harus ada wakilnya. Di sini ada 12 strata, ada 12 kelompok. Kalau dengan stratifikasi, maka setiap kelompok harus ada. Ini kelompok IPK sedang, ini kelompok IPK tinggi, dan seterusnya. Ada sekian kelompok, maka setiap kelompok harus ada wakilnya. Ya, ini gambaran perbedaan antara strata dengan klaster. Nah, sekarang kita masuk kepada yang utama. Bagaimana sekarang kita menentukan ukuran sampel? Ini selalu menjadi pertanyaan bagi peneliti. Berapa besarnya sih ukuran sampel harus diambil kalau kita akan melakukan penelitian? Banyak yang menggunakan ini nih, rumus Lovin. Nanti kita lihat rumus Lovin tuh sebetulnya boleh digunakan nggak sih? Begitu ya. Ada beberapa metode dan sebagainya. Kita bahas satu-satu. Sekarang rumus Lovin. Kalau kita lihat, ini saya mengambil satu pernyataan dari ResearchGate ya. Pernyataan dari yang menuliskan artikel yang dipublikasikan di ResearchGate. Rumus Lovin itu dia adalah disampaikan atau diajarkan begitu ya oleh, dia bilang ini ya kasar banget sebetulnya tapi memang seperti itu ya, irresponsible professor. Dia bilang oleh profesor yang tidak bertanggung jawab, dia bilang ya, sorry for the strong words gitu ya, but that is true begitu ya. Karena sebetulnya rumus Lovin itu secara teknik sampling dalam statistik tidak ada. Tidak pernah ada rumus Lovin di dalam buku teknik sampling. Jadi Bapak Ibu boleh baca berbagai macam buku teknik sampling, nggak ada yang namanya rumus Lovin begitu ya. Jadi jangan menggunakan ini ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau rumus Lovin itu seperti gini ya. Apapun penyakitnya gunakanlah obat A misalnya begitu.
Jadi kan tidak ada obat yang bisa digunakan untuk segala penyakit begitu. Kalau rumus Lovin sih seolah-olah penelitiannya kayak apa boleh menggunakan itu. Nah di situ dia mengatakannya menjadi irresponsible. Jadi kalau akan menggunakan rumus itu dilihat kembali dia sebetulnya berangkat dari rumus yang mana. Kita harus harus membaca kembali begitu ya. Si rumus tersebut. Jadi yang pertama adalah ini, rumus Lovin sebaiknya tidak dipakai walaupun beredar banyak di dalam buku metode penelitian. Oleh karena itu, sebaiknya kalau membaca buku teknik sampling, jangan baca di buku metode penelitian. Baca buku teknik sampling saja. Kalau Bapak dan Ibu membutuhkan, nanti kami kirimkan ya, buku Unpadsas tentang sampling juga sekarang sudah direvisi ya. Sudah ada revisi terbarunya, nanti kalau perlu dikirimkan ya. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita searching di Google, ada yang namanya sampling calculator. Nih ya, sample size calculator. Ada kayak begini. Nah, ini boleh digunakan sepanjang kita tahu dia menggunakan rumus yang mana. Jangan seperti tadi tukang obat, segala penyakit, segala penyawat, biasa nggak obat A, begitu ya. Jangan begitu ya. Karena kita harus tahu ini rumusnya pakai rumus yang mana begitu. Selama kita jelas rumusnya yang akan digunakan, silahkan dipakai kalau memang cocok dengan penelitian kita. Nah, seringkali kayak begini, nggak jelas ya ini pakai rumus yang mana. Jadi hati-hati saja menggunakannya. Ini juga sama, ada calculate your sample size, tetapi nggak jelas rumusnya yang mana begitu. Jadi sehingga Bapak dan Ibu harus hati-hati ketika menggunakannya, gitu ya, harus hati-hati di situ. Ada lagi ini yang kayak begini, banyak sebetulnya ya yang calculators untuk menghitung ukuran sampel, tapi hati-hati saja menggunakan rumus yang mana yang digunakan. Nah, ini ada sebetulnya yang bagus, yang bisa digunakan, yang menggunakan G-Power. Bisa di-download gratis. Hanya G-Power itu lebih banyak digunakan untuk menghitung apakah sampel kita cukup atau tidak setelah penelitian selesai. Bapak Ibu ngambil data 100, kemudian dihitung analisisnya selesai, kemudian kita bisa melihat dari hasil perhitungan apakah ukuran sampel 100 sudah cukup untuk penelitian kita atau belum. Jadi dia itu adalah post analisis sebetulnya. Tetapi yang akan diajarkan oleh kami di dalam teknik sampling itu adalah bukan post analisis, tapi justru sebelum ke lapangan kita menentukan dulu berapa ukuran sampel yang harus diambil atau ditetapkan di dalam penelitian ya. Nah, jadi kita akan masuk kepada Unpadsasnya ya. Semua rumus yang ada di Unpadsas itu diambil dari buku-buku teknik sampling yang umum, boleh dipakai yang mana saja begitu ya. Belum semua dimasukkan, tetapi sebagai yang standar, yang sederhana sudah banyak kita pakai ya. Jadi pada ya tipe sampling yang digunakan, apakah simple random, apakah stratified, apakah sistematik dan sebagainya. Kemudian parameter yang akan dianalisis ya kita akan bagi dua, yaitu adalah untuk estimasi rata-rata dan proporsi. Kemudian ini yang penting itu adalah bound of error. Dan yang terakhir ini ya variasi variabel yang diteliti. Nah Bapak Ibu semua rumus ukuran sampel, kalau Anda semua atau Bapak Ibu semua membuka buku teknik sampling itu mengandung bound of error, atau kalau sering mengikuti quick count dalam pemilihan pilkada disebutnya adalah margin of error. Nah, bound of error atau margin of error itu sama. Kalau zaman pilkada itu berdebat ya antara pendapat quick count ada biro yang satu dengan biro yang kedua, lembaga satu dengan lembaga dua, misalnya begitu ya. Mereka menyebutnya itu bukan bound of error, tapi margin of error, itu sama ya. Jadi semua ukuran penghitungan rumus ukuran sampel mengandung bound of error atau margin of error. Margin of error atau bound of error itu sebetulnya lebih kepada error maksimal begitu ya yang ditolerir oleh peneliti. Karena dia bicara error jangan terlalu besar, jadi harus kecil ya gitu. Nah, tapi dia sangat substantif tergantung satuan daripada variabel kita. Nanti saya akan contohkan ya Bapak Ibu. Jadi ini ya, kesalahan yang dimaafkan ditentukan berdasarkan substansinya, tergantung apa yang diukur. Kuncinya adalah ini, tarik ulur antara kualitas yang diinginkan dengan kemampuan pelaksanaan. Artinya apa? Semakin kecil bound of error, kualitas penelitian makin bagus. Tetapi mampu laksana tidak, karena kualitas penelitian yang makin bagus yang ditunjukkan dengan bound of error yang kecil itu harus dibayar dengan ukuran sampel yang makin besar. Nah, ukuran sampel yang makin besar itu tentu memakan biaya dan waktu yang lebih mahal dan lebih lama ya. Nah, jadi oleh karena itu bisa digeser-geser ya. Nah, sebagai contoh ini, ketika saya menghitung ukuran sampel dengan satu rumus yang sama, kita ambil
alfa 5% dan proporsi 50%, ini adalah bound of error. Karena dia proporsi, maka errornya dalam bentuk proporsi juga. Saya mengambil bound of error 1%. Dari nilai 1%, kita sudah tahu kualitasnya bagus sekali. Karena errornya sangat kecil 1%. Tapi butuh sampel segini, 9.604. Aduh, besar sekali begitu ya. Ketika saya naikkan errornya menjadi 2%, turun. Ukuran sampelnya menjadi 2.401. Saya naikkan error menjadi 5/84 dan seterusnya. Error biasanya kalau dalam bentuk estimasi proporsi hanya bisa diambil biasanya pada dasarnya maksimal 10%. Nah, disinilah tarik ulur antara kualitas penelitian dan kemampuan pelaksanaan. Gitu. Jadi kalau misalnya mau lebih bagus ya ambillah di sini ya 5% minimal segini ukuran sampelnya. Tapi kalau misalkan tidak mampu laksana karena penelitiannya sangat mahal, sangat sulit mendapatkan respondennya, bolehlah kita perlonggar ukuran sampelnya minimal ini ya 96. Jadi semua rumus itu adalah menghitung rumus untuk ukuran sampel minimal. Lebih besar boleh tapi jangan lebih kecil. Jangan lupa selalu tambahkan cadangan ya, jangan ngepas ya, karena seringkali ketika penelitian ada yang kemudian tidak melanjutkan, ada yang tidak mengisi, begitu ya. Nah, ketika sampai di situ, jadi kita harus tetap memenuhi minimalnya, gitu ya. Baik, ini adalah contohnya. Nah, saya mulai dengan rumus pertama. Jadi ini estimasi rata-rata apabila menggunakan sampling acak sederhana. Ini rumusnya ada di buku. Tidak perlu dihafalkan, nanti kita pakai software ya. Ukuran populasi ada, D-nya itu adalah B kuadrat dibagi 4. B ini bound of error. Bound of error ditentukan oleh kita ya. Tadi nanti kita coba dengan berbagai soal. Ini variansnya dapat dari mana? Nah, variansnya diperolehnya dengan cara menggunakan berbagai macam kemungkinan ini, tapi yang sering banyak digunakan yang keempat, yaitu aturan D-Mins ya. Aturan D-Mins itu mengatakan bahwa simpangan baku berkaitan dengan range dari alat ukur. Oleh karena itu, alat ukur dulu dibereskan. Kayak tadi ya, membereskan dulu alat ukur, baru menentukan ukuran sampel minimal. Gitu. Biasanya kalau menggunakan bukunya Mendenhall, dia mengambilnya adalah bahwa simpangan baku itu 1/4 dari range. Tapi kalau buku yang lain ada yang mengambilnya 0,24 dari range. Sama lah ya, kurang lebih 1/4. Range-nya bisa dihitung? Bisa. Bapak Ibu kalau punya alat ukur, kuesioner, 20 item, skalanya 4, dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju, skor tertinggi berapa? 4 kali 20, 80. Skor terendah berapa? 7, 8, 9, HP sahanya. Dan bocor. Skor terendah berapa? 1 kali 20, jadi 20. Skor terendah 20, skor tertinggi 80. Maka range-nya berapa? 80 dikurangi 20, 60. Maka simpangan baku 1/4 dari 60 yaitu 15. Itulah yang kemudian dimasukkan ke dalam rumus ini. Nanti kita coba ya. Ini aja dulu ya, penjelasannya dulu. Yang kedua, kalau estimasinya proporsi, rumusnya ini. Dari mana menghitung P-nya, proporsinya? Kalau tidak ada informasi, diambil P-nya sama dengan 0,5. Tengah-tengah antara 0 sampai 1 ya, karena proporsi hanya bergerak 0 sampai 1. Dalam penggunaannya, dalam aplikasinya, rumus-rumus untuk estimasi proporsi digunakannya untuk variabel-variabel yang mempunyai skala pengukuran, apapun juga, mau nominal, mau ordinal, mau interval atau rasio. Tapi rumus-rumus estimasi rata-rata hanya dapat digunakan apabila Bapak Ibu punya variabel dengan skala pengukurannya interval atau rasio saja. Begitu ya, dalam aplikasinya. Nih berikutnya, kalau estimasi rata-rata tapi samplingnya stratifikasi. Ini rumusnya ya. Ini mah di buku juga ada, tapi buku teknik sampling ya, jangan buku metode penelitian. Jadi sebetulnya rumusnya banyak sekali, nggak ada satu rumus yang bisa digunakan bagi berbagai macam keadaan. Kalau Slovin itu semua keadaan boleh digunakan. Nah, itu kemudian yang ditentang oleh berbagai macam ahli ya, gitu. Nah, ini kemudian kalau yang proporsi, sampelnya stratifikasi, ada rumusnya juga begitu ya, walaupun kita belum menyelesaikan semua rumus, tapi untuk sebagiannya sudah ada. Nah, ini kalau sistematik boleh menggunakan cara yang sama dengan simple random sampling. Karena dikatakan bahwa sampling sistematik itu alternatif dari simple random sampling, tetapi pemilihannya menggunakan random start dan interval sampling. Kemudian sampling cluster boleh menggunakan pendekatan sampling acak sederhana, tapi kemudian mengalihkannya dengan desain efek yaitu besarnya sama dengan 2. Ini ada di bukunya Lemshow, jadi yang sederhananya menggunakan cara ini.
ini model teori-teori yang lain. Nah, ini kita akan coba dengan Unpadsasnya. Saya akan stop share dulu yang ini. Saya akan buka sekarang Unpadsasnya. Sebentar ya. Bu Ratna, ya? boleh di-sela dulu ya? Boleh. Ini ada pertanyaan nih dari Bu dari Bu Sumarni. Tampaknya sih sebenarnya sudah terjawab ya, Ibu, untuk data yang akan kita analisis. Nah, sebenarnya sudah terjawab ya Bu ya tadi ya. Tapi mungkin bisa ditegaskan lagi Bu Ratna. Misalnya minimal 50, minimal 30 katanya. Ibu Sumarni, terima kasih ya pertanyaannya. Bagus pertanyaannya Bu Sumarni. Kalau misalnya melihat apa yang saya paparkan, tidak ada rumus yang minimalnya itu nggak ada. Yang minimalnya itu dihitung gitu. Jadi tidak ada misalnya hitung ya Bu, menggunakan rumus-rumus yang sudah barusan saya paparkan, saya sampaikan begitu ya. Dihitung saja karena mudah, nggak sulit. Nanti saya akan tunjukkan betapa mudahnya. Sehingga kalau itu mudah, kenapa dipersulit, lalu kemudian menjadi salah begitu ya. Nah, karena tidak ada ketentuan minimal 30, minimal 50 itu nggak ada. Kita hitung saja tergantung kepada kondisinya, tergantung kepada kondisi penelitian kita ya Ibu ya, begitu ya. Nanti kita coba. Jadi nggak ada ketentuannya minimal itu nggak ada. Tapi kita hitung saja bahwa penghitungan ukuran sampel itu harus itu minimalnya sekian, tapi lebih kecil tidak boleh, lebih besarnya boleh ya. Barangkali itu ya Bu Fitri ya Bu. Bu bisa menambah. Mangga Bu Sumarni. Boleh. Enggak, ini Ibu Nurjana yang tadi pakai. Iya. Kalau memang ini penelitiannya hilang suaranya. Ini jadi ini boleh ditulis aja Bu, kalau itu ditulis boleh. Oh, boleh. Nanti saya di-cap ya. Mohon izin bertanya, boleh? Ya, mangga Pak Daryaman. Baik, Ibu, terima kasih. Ini terkait kaidah penarikan sampel. Sering kita juga, kebetulan saya juga ngajar metode penelitian, karena kan gitu, ayo kumaha gitunya. Karena saya terutama di pengambilan sampel, ketika kan ada yang mengatakan yang terkenal itu yang Ari Kunto itu yang apabila itu kan kalau populasinya sedikit. Sekarang kalau populasinya banyak kan jadi susah juga gitu, harus nah, banyak. Itu Bapak juga, sudah gitu, sudah bisa kritis ya terhadap pernyataan tersebut gitu ya. Kemudian lihat rumus psikologi barusan ternyata Iya, makanya saya sampaikan ya di Unpad awalnya tuh yang menggunakan Slovin itu banyak sekali begitu ya. Terlalu sulitnya sampling itu nggak ada tempat sendiri untuk diberikan di dalam mata kuliah. Jadi hanya di bagiannya itu adalah bagian dari metode penelitian atau bagian penelitian. Kalau sekarang diajarkan khusus di kelompok metode penelitian sehingga menjadi tidak banyak yang tersesat. Sehingga rumus Slovin sekarang sudah jarang dipakai oleh mahasiswa di kami. Kalau awalnya dulu banyak yang pakai Slovin. Nah, berbagai macam kesalahan ya, misuse-nya penggunaannya, kemudian dia menyamaratakan bagi kondisi apapun silahkan digunakan. Itu yang menjadi salah. Jadi hati-hati kalau menggunakannya. Kemudian yang tadi, jadi nanti kita belajar aja dengan yang benar lah, dengan Unpadsa. Mau belajar sampling, jangan baca dari buku metode penelitian. Itu saya wanti-wanti banget. Baca saja buku teknik sampling. Nanti saya kasih bukunya kalau perlu ya. Saya sampaikan di e-book-nya ada di saya. Dan ada juga yang khusus kami bikin, yang 10% sudah selesai ya. Nah, kemudian, apalagi pernyataan tadi yang mengatakan sekian persen, oh itu lebih menyesatkan lagi, begitu ya. Itu lebih menyesatkan lagi, jadi itu lebih di statistik yang mengajarkan sampling, itu lebih hanya pada rule of thumb saja, itu lebih pada pengalaman saja, tetapi secara statistik dia tidak bisa dipertanggungjawabkan pernyataan itu. Itu barangkali ya, Pak Daryaman. Ya, berkenan Ibu nanti bukunya bisa dikirim. Jadi buku pasti dikirim Pak. Nanti mungkin setelah ini kami akan kirimkan berbagai macam buku, booknya bisa saya kirimkan. Gampang kalau sekarang kan tinggal dikirim sebentar sudah sampai ya, gitu. Ada yang mau bertanya? Satu lagi, ya? Ibu Nurjana tadi yang jaringannya bermasalah Bu, bertanya kalau memang yang diteliti satu kelas, apakah diambil semua Bu untuk diteliti? Nah, gini. Ibu harus kembali kepada kenapa sih kita melakukan penarikan sampel. Kenapa kita menentukan paparan yang pertama walaupun kita tidak bahas, tapi alasannya adalah yang pertama apa? Biaya, kemudian waktu, begitu kan ya? Alasan yang utamanya adalah biaya dan waktu. Tapi sekarang kalau kita kembalikan, tapi kan jarang sekali kita melakukan penelitian terhadap populasi karena tadi waktunya lama, biayanya mahal. Tapi kalau ibu punya populasinya kecil, mampu melakukan penelitian terhadap seluruh anggota populasi, biayanya murah seluruh anggota populasinya. Karena kalau sampel itu diambil ketika berhadapan dengan populasi yang besar, tidak mungkin melakukan penelitian tasan waktu dan biaya, sehingga kita harus melakukan bagaimana nih menentukan ukuran sampel dan teknik mengambil data, mengambil sampelnya agar tetap representatif. Saya Bu bertanya, maaf. Bu Titin, mangga. Baik Ibu Hatur Nuhun. Tadi saya masuk di tengah-tengah ya Bu ya. Jadi punten ada mungkin beberapa materi yang terlewat. Ya tentang statistik itu.
pernah mendengar begini, cara mengambil sampel itu dengan misalnya 20% gitu dari populasi, misalnya gitu, dengan persentase seperti itu. Atau mungkin gini, seperti tadi pertanyaan dari Mbak Nurjana nyambung sekali gitu ya. Jadi namanya populasinya 100, ambil semua itu nggak masalah misalnya gitu. Karena lebih banyak sampel yang kita jadikan sebagai bahan penelitian itu semakin bagus katanya gitu ya, semakin bagus kita mendapatkan dengan pernyataan seperti itu, Ibu. Hatur nuhun. Ya baik, Ibu siapa, Titin ya? Ibu Titin, terima kasih ya, pertanyaannya mirip ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Jadi memang ketika berhadapan dengan populasi yang kecil, lalu kemudian mampu mengambil data yang banyak, silahkan saja ya, tidak perlu menggunakan ukuran sampel juga nggak apa-apa. Tapi kita kota Ciamis yang penduduknya mungkin ada 1 juta 2 juta barangkali gitu ya, atau berapa saya kurang apal. Nah, itu kan agak sulit ya buat kita misalnya begitu ya, sehingga kita membutuhkan penentuan ukuran sampel. Nah, ketika penentuan ukuran sampel itu saya ingatkan kembali, gunakan teknik sampling yang betul yang kita pelajari bersama hari ini. Jangan lagi menggunakan ketentuan 5%, nggak ada. Di dalam teori samplingnya nggak ada ketentuannya. Berapa persen harus 5%, 10%, 25%, itu tidak ada ketentuan itu. Jadi jangan menggunakan itu, tapi kita hitung saja. Sulit menghitungnya? Enggak, mudah, nanti kita belajar bersama-sama. Ya, itu ya Bu Titin ya, terima kasih ya. Gitu. Bu Fitri masih ya. Punten, Bu Titin sudah puas dengan jawaban Ibu Ratna? Sudah. Oke. Ada penasaran lagi. Sebentar Pak Daryaman, boleh saya pantau dulu karena sudah duluan ini di chat. Ya, Padan bertanya, dalam penentuan bound of error, selain pertimbangan jumlah sampel, apakah ada pertimbangan-pertimbangan lain, terutama dalam penelitian sosial, 1% dan 5%? Baik, Pak Tanto ya, terima kasih ya Pak Tanto. Kalau bound of error jangan disamakan dengan alfa ya. Alfa ke hipotesis, kita menentukan alfa ya, peluang menolak H0 ya, yang benar ya, gitu. Ketika kita melakukan pengujian hipotesis, alfanya sukanya diambilnya 1%, 5%, begitu ya. Akan tetapi di dalam penentuan bound of error, gitu, kalau Bapak berhadapannya dengan yang metodenya proporsi, maka boleh saja mau 1%, mau 2%, sehingga dia akan menghasilkan ukuran sampel yang sangat besar. Nah, saya sarankan maksimalnya 10%. Jadi itulah yang tadi saya sebut kemampu laksanaan gitu ya. Jadi nggak ada ketentuan harus 1%, 5%, digeser-geser. Kalau saya sih mahasiswa misalnya datang ke saya, Bu, udah dihitung katanya dengan 3% dapatnya 500. Sanggup nggak? Nggak, Bu. Ayo udah naikin. Saya bilang bound of error-nya 6%, sanggup? Sanggup. Ya sudah. Jadi itulah di situ ya. Tapi kita juga melakukannya dengan penghitungan yang betul dan kemudian tidak terlalu tinggi karena selalu disarankannya 10% maksimalnya. Itu barangkali ya Pak Tanto jawabannya. Dari Yaman, ya, begitu. Silahkan. Iya Bu, kalau tadi dari ini kalau populasinya tidak diketahui itu bagaimana? Misal populasinya banyak, itu Bu. Tadi kan diketahui misalkan 100 ataupun ini itu kan mudah Bu. Populasi yang tidak diketahui yang pertama kalau misalnya di dalam berhadapan dengan konsumen mobile population, silahkan gunakan dengan systematic sampling. Di dalam aplikasinya hampir nggak pernah kita bisa menggunakan yang namanya simple random sampling. Yang butuh ukuran populasi yang pasti itu adalah simple random sampling sebetulnya. Nah, kalau misalkan dibikin klaster oleh kita, klasternya apa? Kabupaten Ciamis, klasternya apa? Kelurahan. Kalau jumlah kelurahan pasti ada, karena kita harus ketika melakukan sampling design, ketika kita membuat rancangan sampling, harus selalu ada data sekunder. Misalnya kalau berhadapan dengan Kabupaten Ciamis, kita tinggal data namanya, atau ke Pemda, kelurahan di Ciamis ada berapa? Itu ada data-data sekunder, itu semua ada. Bapak mau mengambil misalnya siswa di Kabupaten Ciamis, siswa apa? Bersekolah di Kabupaten Ciamis, tinggal datang ke kantor pendidikan Diknas ya, ke Diknas gitu ya. Ada berapa sih siswa sekolah? Itu ada data sekunder itu. Nah, jadi memang dalam menentukan ukuran sampel digambarkan, lalu mencari data-data sekunder kepada lembaga-lembaga yang terkait. Tidak perlu ada datanya yang lengkap si A, si B, si C-nya, enggak juga enggak apa-apa. Kan nanti ada metode-metode tertentu untuk pilih aja tahapan yang pertamanya, misalnya memilih sekolahnya, lalu kemudian setelah itu penelitian terhadap siswa dalam sekolah. Bu Ratna putus. Oh, Bu Ratna yang putus ya. Bu Ratna putus. Sebentar saya teriak dulu ke sana. Nah, misalnya gitu ya Pak. Nah, ya. Ya, terima kasih Bu. Maaf saya barusan putus karena saya koneksinya pakai HP, terus ada telepon masuk jadi keputus. Tapi apakah jelas pada Riaman tadi? Jelas, Bu. Secara umum? Jelas, Bu. Penjelasan Ibu Ratna. Oke, baik.
Penjelasan Bu Ratna pada Pak Daryaman, Bu Sumarni bertanya apakah hal ini juga berlaku untuk data sekunder, misalnya annual report? Kalau data sekunder enggak, Bu. Gitu. Data sekunder tidak. Jadi kalau yang menentukan ukuran sampel itu adalah pada data primer, yang dimana kita akan melakukan pengambilan data langsung. Kalau data sekunder artinya kita kan mengambil data dari pihak lain yang sudah pernah melakukan. Kalau sekarang itu dikenal dengan apa namanya meta analisis, begitu ya. Metode meta analisis itu kita melakukan analisis data yang dilakukan oleh pihak lain, begitu ya. Nah di dalam meta analisis itu misalnya tidak ada ketentuan misalnya soal jumlah tuh pada kelompok A 50 orang. Ibu Titin melakukan sama pola asuh juga pada kelompok B 100 orang. Pak Daryaman melakukan pada kelompok C tentang pola asuh juga ada ketentuan ukuran sampelnya. Yang penting variabelnya sejenis, alat ukurnya sejenis, boleh digabungkan, kemudian kita lakukan meta analisis terhadap data tersebut. Jadi kalau yang di kita primer ya Bu ya, bukan sekunder. Itu barangkali Bu Titin. Menambahkan bertanya maksudnya Bu, mengkonfirmasi ya. Jadi misalnya kalau kita gunakan data BPS misalnya, atau misalnya saja ya Bu, misalnya ada 31.000, toh datanya sudah tersedia gitu ya. Sudah tersedia, kan kita nggak ngambil data. Kalau sekarang harus dihitung karena kita ada pertimbangan waktu dan biaya. Ada pertimbangan waktu dan biaya. Kalau yang udah tersedia menurut saya kan makin bagus, makin konvergen ya begitu ya, barangkali ya. Iya. Baik Bu Sumarni, sudah puas? Iya Bu, terima kasih. Jadi kalau yang untuk annual report itu berapapun datanya itu kita ambil saja, atau misalnya banyak sekali nih datanya, harus kita ambil semua. Batasin gitu, itunya aja Bu, dibatasi misalnya data dari tahun sekian sampai sekian gitu. Oh iya. Tidak ada minimalnya ya Bu, berarti minimal sama maksimalnya tidak ada. Oh iya, ya terima kasih Bu. Jadi sesuai dengan tujuan penelitian dan ketersediaan data ya Bu Ratna ya, gitu ya. Dengan sampling itu ada kekurangannya ya Bu ya, tapi karena mahal begitu ya, baik dalam waktu maupun biaya, tidak terpaksa. Misalnya ada data sekunder, ambil saja berarti gitu ya Bu ya. Baik Bapak Ibu, seru sekali diskusinya, pasti akan tambah seru kangen mempraktekkan di Unpadsasnya. Silahkan Bu Ratna. Baik, saya share screen Unpadsasnya. Mana ya Unpadsasnya? Kok jadi nggak ada di dalam ininya? Saya buka dulu, takutnya kebuka nggak ada kok. Ada. Saya share screen Unpadsas. Kelihatan? Ya. Sudah kelihatan ya. Nah, Bapak Ibu, untuk penghitungan ukuran sampling tidak perlu ada create table seperti yang tadi diajarkan Pak Mus, tinggal masuk ke sini aja. Sampling. Nah, ini ada pilihan. Bapak Ibu metode, atau saya contohkan yang gampang dulu, random generator. Bagaimana menggunakan untuk memilih pengacakan, di sini random generator yang paling gampang. Oh, saya udah terlalu lama, login lagi. Tadi standby-nya. Oke, saya login dulu. Iya. Analyze, sampling, ini random generator-nya. Ukurannya katakanlah 1000 populasinya. Dari 1000 mau diambil cukup katakanlah berapa ya? 60 orang. Nah, siapa saja yang terambil 60 orang dari populasi yang ukurannya 1000, tinggal calculation di sini. Nah, ini adalah orang-orang yang akan diambil. Orang keempat 26, 361, 26 dan sebagainya. Ini yang harus diambil oleh kita. Nah, kan sebutnya juga di sininya juga namanya random generator, generator secara acak. Ini software sudah menghitungkan, inilah jadi di sini betul-betul yang namanya pengacakan. Betul-betul diacak, betul-betul secara random diambilnya itu tidak hanya, kalau 4 ini misalnya kalau ada cadangan, saya tambahkan aja menjadi bukan 60 tapi 80. Sehingga kalau yang satu nggak bisa diambil karena satu dan lain hal, kita boleh boleh mengganti dengan yang lainnya. Nah ini menjadi berubah. Ya gampang sekarang dengan software ini generator. Yang kedua, sekarang mari belajar menghitung. Metodenya apa? Simple random. Tadi saya udah ajarkan minimal ada 2 ini, estimasi rata-rata dan estimasi proporsi ya. Saya gampang yang dulu aja, estimasi proporsi bisa digunakan kalau variabelnya variabel penelitian kita apapun juga. Mau nominal, mau ordinal, mau interval dan rasio boleh menggunakan ini. Populasi kita berapa? Katakanlah populasinya 1000. Karena tidak ada informasi sebelumnya terkait penelitian yang kita teliti, maka nilai P boleh diambil 0,5. Jadi ini ketentuannya di dalam buku sampling. Kalau tidak ada informasi, ambil saja nilai P-nya 0,5. Kalau ada informasi, gunakan informasi yang terakhir. Aduh, saya mau bagus bond of error-nya 1%. Gitu ya, 1% bond of error-nya. Coba hitung, calculate. 910. Waduh, nggak sanggup. Mahasiswa saya nangis nih kalau harus meneliti 910 orang. Naikkanlah bond of error-nya, ganti menjadi 3%. Ketika dinaikkan bond of error, pelaksana nggak? Saya tanya ke mahasiswa kemarin kebanyakan Bu. Oke, naikin lagi 6% deh.
Berapa kalau 6% sampelnya? 218 minimalnya. Mampu laksana? Mampu. Nah, jadi kelihatan ya. Jadi ini gampang banget, cuma tinggal begini. Tapi kita sudah dengan menggunakan rumus yang tadi saya sampaikan, rumusnya udah betul. Enggak. Kalau yang lain itu kalau di dalam kalkulator sampel size yang di Google itu nggak jelas pakai rumus yang mana karena kita nggak tahu di belakangnya. 218 oke, mampu laksana. Ambil kata saya minimal 230 karena ada cadangannya. Oke, diambillah penelitiannya. Kelihatan ya? Makin ininya makin tinggi, ininya makin kecil. Ya? Mudah kan? Gitu. Jadi nanti pakai aja ini begitu. Apalagi kan sekarang hanya tinggal registrasi, nggak perlu install, tinggal registrasi sudah bisa dipakai. Ini yang pertama ya. Kalau proporsi gitu ya. Nah, ini nanti kita misalnya mau yang apa? Misalnya sekarang kita gunakannya strata, ada stratanya boleh. Strata misalnya yang stratified, misalnya yang ini. Kita pakai ya. Ada berapa strata? Ada berapa kelompoknya? Populasinya heterogen sehingga dibagi pada strata-strata. Stratanya apa? Misalnya ya, katakanlah stratanya yang tadi IPK, karena saya akan mengukur misalnya bagaimana motivasi siswa begitu ya. Jadi dibagi atas IPK rendah, IPK sedang, IPK tinggi. Mahasiswa semuanya ada berapa? Misalnya ada 3 stratanya, misalnya ya. Lalu kita klik ke kanan, strata 1 ada berapa orang ya? Kelas strata 1 itu yang IPK rendah, katakanlah ada 200. Strata 2 ada berapa? Katakanlah yang sedang ada 500. Strata 3 yang kelompok yang tinggi IPK-nya katakanlah ada 300. Karena jumlahnya siswanya semua 1000. Proporsinya nggak diketahui. Oke, kalau nggak diketahui kita ambil saja 0,5. Jadi karena nggak diketahui kita ambil semuanya 0,5. 0,5 semuanya. Lalu bone of error sama kayak tadi. Saya mau sekitar 0,04 gitu. Equal. Nanti semua ini setiap strata jumlah ukuran sampelnya sama. Yang dipakai, yang sering dipakai yang ini, not equal. Kalau not equal, nanti dia proporsional, tergantung ukuran masing-masing strata. Saya tinggal calculation di sini, keluar 385. Ketinggian Bu, katanya gitu ya. Oke, naikin 6% deh. Coba dihitung lagi kalau 6% berapa? 218. 200% kali 218 diambil dari kelompok IPK rendah, 50% dari 218 diambil di kelompok IPK sedang, 30% dari 218 diambil di kelompok IPK tinggi. Nah, ini kalau dia menggunakan strata. Nah, sekarang saya akan contohkan kalau yang estimasi rata-rata ya. Karena kalau estimasi rata-rata nanti bone of error-nya bukan persentase. Saya masih menggunakan yang stratified boleh, tapi estimasinya yang rata-rata. Tadi seperti saya ingatkan, yang estimasi rata-rata hanya dapat digunakan kalau jelas variabel kita skala pengukurannya interval atau rasio, gitu ya. Sama misalnya ada 1000, karena dia misalnya maaf bukan stratanya bukan 1000 tapi 3 begitu ya. Di sini kemudian sama ukuran sampel strata yang pertama 200, strata yang kedua ada 500 orang. Strata yang ketiga ada 300 orang. Nah, sekarang yang dibutuhkan di sini ini deviasi standar simpangan baku. Dari mana deviasi standar dihitungnya? Tadi sudah saya sampaikan, kurang lebih 1/4 dari range. Range dari mana? Range alat ukur. Apa yang mau diukur pada sampel kita? Kita akan mengukur motivasi belajar, hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Nah, maka kita misalnya menggunakan variabel utamanya motivasi belajar. Dibikin oleh Bapak Ibu alat ukurnya kuesioner. Udah diuji, udah bagus. Kuesionernya ternyata terdiri dari 25 item. 25 item dengan pilihan jawaban 1-4. Sangat tidak setuju, setuju, sangat setuju. 4 kali 25. Skor terendahnya 25. 1 kali 25. Berapa range-nya? 100 dikurangi 25 adalah 75. 75 dikalikan 1/4, kurang lebih 1/4-nya. 75 dikalikan 1/4 itu berapa? 75 kali 1/4 kurang lebih berapa ya? 17,25 ya? Ya betul? 75 dibagi 4 itu berapa sih? 15 tambah sekitar 17,5. Maka dimasukkan saja di sini standar deviasinya itu adalah 17,5. Begitu ya. Dimasukkan itu dia adalah 17,5 di sini dimasukkan, maka simpangan baku itu adalah sekitar itu 18,75. 17,5. Nah, salah. Makasih ya, 18
18,75. Oke. Sekarang lihat bond of error-nya, bukan persentase, tapi dari satuan pengukuran. Satuan pengukuran kita bergerak dari 25 sampai 100 kan? Ya. Range-nya tadi 100. berapa? 75. Ya, 100 itu range-nya 75. Maka bond of error kita, misalnya mau diambilnya kurang lebih berapa? Mau diambil bond of error-nya, katakanlah dari satuan pengukurannya, saya mengambil bond of error-nya misalnya, karena satuannya juga bukan proporsi. Atau saya mau mengambil, mau rendah, paling errornya maksimal misalnya 8, misalnya boleh. Tapi saya boleh mengambil, dari mana mengambilnya? Mengambilnya dari range tadi. Kalau dia range-nya 75, maka 10% dari 75 itu berapa? 7,5. Maka 7,5 itu udah kurang lebih sekitar 10%. Ngambilnya begitu ya. Misalnya dia ini adalah not equal, kemudian kita calculation. Maka sampel kita 54. Ya. Kalau 54 misalnya masih cukup misalnya. Kalau gitu saya 4 dihitung jadi berapa? 81. Oh, masih bisa lah, Bu. Ya udah kita naikin lagi 2 lah. Gitu 2 berarti di sininya berapa? 261. Nah, ini nanti yang dibagi. Jadi bond of error yang ini mengambil dari satuannya ya. Dari satuan pengukurannya. Satuan diukurnya dengan apa tadi? Alat ukur ini range-nya bergerak dari, berarti kalau misalnya dia range-nya 25 sampai 100, berarti range-nya sekitar 75 itu. Maka kita ambilnya di antara bilangannya itu 1 udah hampir mendekati 10%-nya. Gitu. Kalau 2 ini bagus. Seperti ini mengambilnya. Cukup jelas? Ada pertanyaan sampai di sini? Dari ini mungkin konfirmasi Bu dari Bu Nurjanah, Bu Hajah Nurjanah, berarti bisa diatur dari sampel. Iya, bisa digeser-geser. Sesuai kemampu laksanaan tadi ya Bu ya? Iya, digeser-geser. Iya. Digeser-geser. Kalau ini mau misalnya 261 terlalu besar, kita ambil 36. Area tadi ya kurang lebih ya sekitar itulah, jangan terlalu tinggi juga. Karena itu menjadikan errornya besar ya, siapa yang akan percaya kepada peneliti. Iya. Jadi harus paham prinsipnya dulu ya Bu ya, ketika menggeser-geser itu tadi ya. Ini sebelum pertanyaan Pak Unpadsas luar biasa, logis, mudah, rasional dan qualified. Unpadsas oke banget. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan ya Bapak, dipakai di tempatnya Bapak sehingga nanti manfaatnya akan dirasakan. Tentu saja kalau penelitian tidak bisa diaplikasikan kayak mercusuar itu ya, cuma nerangin sebagian saja begitu ya. Kita memang melakukan banyak sosialisasi supaya lebih banyak dimanfaatkan. Silahkan. Baik, ada pertanyaan dari Pak Tanto, Bu Ratna. Apakah ada kekurangan dan kelebihan estimasi? Estimasi proporsi dan rata atau kelebihan, tapi bicara tujuan penelitian. Tujuan penelitian Bapak apa? Tujuan penelitian itu jadi misalkan kalau di dalam buku-buku sampling sebetulnya nanti dibaginya itu 3. Yang pertama estimasi rata-rata, yang kedua estimasi proporsi, yang ketiga estimasi total. Ada yang ketiga lebih jarang digunakan. Yang banyak digunakan itu adalah estimasi rata-rata dan estimasi proporsi. Hampir semua rumus ukuran sampling dibagi akan banyak rumus, tapi tujuannya sama. Dan kemudian dibagi atas metodenya tadi, simple random sampling, stratified sampling, systematic sampling, cluster sampling. Jadi bukan bicara kelebihan dan kekurangan, tapi mana yang tepat untuk yang pertama, saya menggunakan teknik samplingnya apa? Simple random, strata, systematic, atau cluster. Tentukan dulu itu. Setelah itu ditentukan, lihat variabelnya. Variabel saya apa? Begitu ya. Nah, variabel saya misalnya mencari hubungan atau mencari pengaruh. Saya akan mencari pengaruh misalnya tingkat kecerdasan dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Kemudian ambil variabel utama. Begitu ya. Variabel utama dalam penelitian Bapak apa? Berdasarkan variabel utama dalam penelitian, lihat alat ukurnya. Lihat alat ukurnya, lalu kemudian alat ukur tersebut dia menghasilkan data dengan skala pengukurannya apa? Apakah nominal, apakah ordinal, apakah interval, apakah rasio. Kalau menggunakan estimasi proporsi, boleh untuk rata hanya bisa untuk interval dan rasio. Bagaimana kalau saya punya datanya interval, dicoba dengan estimasi rata-rata dan dicoba dengan estimasi proporsi dengan bond of error yang kurang lebih sama. Maka yang menggunakan estimasi rata-rata akan menghasilkan ukuran sampel yang lebih besar dibandingkan dengan yang estimasi proporsi.
Jadi mahasiswa-mahasiswa saya lebih suka pakai estimasi proporsi karena sampelnya lebih sedikit yang dihasilkannya. Itu barangkali Pak Tanto ya penjelasan. Pak Tanto sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan jelas, lagi? Bu, Oke, terima baik, kasih. terima kasih. Oke. Baik, masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Mengenai alat ukur ya. Alat ukur dalam artian mungkin instrumen ya Bu ya, yang dimaksud itu instrumen. Nah instrumen itu kan ada namanya uji instrumen ya Bu ya. Sebelum instrumen itu digunakan uji instrumen dulu ya Bu ya. Ya. Kalau misalkan variabelnya ada 3 seperti tadi pengaruh X dan Y terhadap Z misalkan gitu ya. Ada 3 variabel misalkan. Nah kemudian kita 50 misalkan. Variabel kedua pun sama 50, ketiga pun sama 50. Nah, ketika diuji instrumen, itu ada yang valid, yang variabel pertama validnya cuma 25, variabel kedua 20, variabel ketiga misalnya 22. Nah, untuk mencari standar deviasi tadi bagaimana Ibu? Terima kasih ya Bu Titin, pertanyaannya bagus. Jadi yang diambil adalah variabel utama. Kalau misalnya ada variabel X, Y terhadap Z pengaruhnya, di satu buku mengatakan bahwa yang variabel utama itu adalah variabel dependennya. Gitu ya. Jadi kalau variabel dependennya, maka dia adalah berangkat dari variabel Z tadi. Nah, tapi seringkali juga di dalam penelitian kita nggak bisa menggunakan variabel Z karena lebih sulit. Jadi kita boleh menggunakan variabel yang lain, yang X dan Y. Tapi yang penting adalah di situ adalah di dalam konsep penelitian ini, Ibu harus menentukan variabel utama Ibu yang mana. Dari Ibu punya 3 variabel, tadi ada X, Y, Z, mana yang menjadikan variabel Ibu yang utama. Nah, variabel yang utama itulah yang kemudian digunakan sebagai dasar pengambilan Syarat ukuran dikatakan sampel. sebagai variabel utama itu apa, Bu? Ya, variabel utama itu kalau di salah satu buku mengatakan yang utama itu yang dependennya. Jadi misalnya gini ya, penelitian misalnya pengaruh tadi ya, motivasi belajar, kemudian tingkat kecerdasan terhadap prestasi belajar. Kenapa si Z itu banyak digunakan di dalam buku sampling sebagai variabel utama? Karena di dalam berbagai ceritanya mengatakannya begini. Ketika kita melakukan penelitian selalu berangkat dari latar belakang. Latar belakangnya itu dimulai si penelitian ini dengan mengatakan bahwa prestasi belajar mahasiswa pandemi ini, prestasi belajar mahasiswa itu menurun. Ketika dia menurun, maka peneliti ingin tahu apa sih, kenapa sih kok IPK-nya menurun terus? Rata-rata IPK mahasiswa kita menurun. Kenapa sih? Nah, ketika kenapa sih kemudian kita akan meneliti, literatur review dan sebagainya, dapatlah bahwa yang diduga berpengaruh terhadap variabel prestasi belajar itu adalah tadi ada motivasi belajar dengan tingkat kecerdasan. Karena berangkatnya permasalahan dalam penelitian itu berangkatnya dari fenomena yang menunjukkan adanya penurunan IPK, dan kita mencari jawabannya terhadap kenapa IPK ini menurun, maka variabel utama kita itu adalah tadi prestasi belajar. Begitu ya, biasanya melihatnya itu kita betul-betul harus lihat bagaimana latar belakang masalah dari penelitian yang dilakukan tersebut. Di situ kita nanti akan bisa memilih mana yang variabel utama, seperti yang barusan saya contohkan. Begitu barangkali ya, Bu Titin ya. Ya, Bu. Ya, baik. Ada pertanyaan lain, Bapak Ibu? Nah, sambil menunggu mungkin ya. Jadi kalau dalam makanan itu apapun makanannya minumnya teh botol sostro ya. Nah, itu. Tapi kalau dalam sampling tidak bisa ya Bu ya. Tidak bisa semua penelitian gitu ya disamaratakan menggunakan rumus Lovin atau menggunakan 25%, 5% dan sebagainya gitu ya. Jadi kita harus mengenal betul penelitian kita ini seperti apa, teknik sampling yang digunakan. Izin bertanya boleh Bu? Mangga Pak Daryaman, mangga. Kedap kameranya. Ini kan dari rekan-rekan dosen juga kan membimbing skripsi dan ini tidak semua mengikuti pelatihan ini, Bu. Nah, ini kira-kira kiat-kiat ke depan ini untuk mengisi skripsi supaya yang tadi ya penarikan sampel yang statistik itu supaya tidak menyesatkan itu bagaimana tuh Bu kira-kiranya, Bu? Mungkin yang tahu-tahu sekarang yang pelatihan hari ini mungkin ya ada dasar lah tahu lah pengambilan sampel. Kalau yang nggak ikut itu bagaimana itu Bu kira-kira? Salah lagi nih mahasiswanya lagi tuh. Yang nggak ikut mah tugas Pak Daryaman menyampaikan kepada teman-teman. Berbagi ilmu ya, berbagi teman. Riyad ya. Lagi oleh Pak Daryaman kepada teman-temannya. Ini juga Riyad Bu, jeung Musumani tah Riyad sareng Bu Titin. Ya, jadi mungkin ketok tular aja Pak, apa yang sudah didapatkan nanti bisa sharing dengan teman-temannya supaya semua tidak salah. Lalu kemudian kalau Bapak dan Ibu bisa menyampaikan kalau ada masalah yang masih belum dikuasai nanti bisa kontak saya, insya Allah kita bisa sharing lagi bersama ya. Tapi yang utama adalah poin-poin yang tadi saya sampaikan itu yang harus dipegang begitu ya. Kalau materi silahkan dibagikan,
diperkenankan. Nanti ini semua PPT juga saya share. Saya akan share PPT-nya yang lengkap. Kalau yang di-share, yang ditayangkan ini bukan yang lengkap karena saya berikan baik textbook maupun yang bagian dari Unpadsas. Nanti kami kirimkan kepada pihak IAID. Lalu kemudian software juga silahkan registrasi saja. Ketika sudah registrasi sudah bisa menggunakan, mahasiswa juga silahkan registrasi saja, sudah bisa menggunakan bahan-bahannya nanti kami berikan. Barangkali itu aja Pak yang bisa kami bantu, tapi kalau ada yang masih belum jelas, nah boleh kapan-kapan. Alhamdulillah Bu, yang dulu juga kita kan sudah yang pertama ya untuk pengambilan sampel itu sudah dipraktekkan dan lebih mudah Bu. Yang dulu yang tahun 2018. Ya, kan kalau yang itu agak kesulitan karena instalasi barangkali ya. Betul. Nah, sekarang kan tidak perlu instalasi, cuma registrasi email saja sudah makasih, bisa Bu, jalan. makasih. Makasih. Enggak. Kalau nggak ada pertanyaan, mau ada pertanyaan dulu? Enggak, Bu, sudah makasih. Ternyata lebih mudah pakai Unpadsas itu, cuman karena kita belum familiar aja kali ya sama fitur-fitur yang ada di dalamnya, jadi mungkin nanti banyak diskusinya via Japri mungkin. Enggak, silahkan Ibu, silahkan. Pak Mustafa masih ada, Pak Mustafa diajarkan dulu mengcopy hasil ke Word untuk copy clipboard. Baik, terima kasih Bu Ratna. Saya tutup dulu ya, biar diajarkan nanti bagaimana supaya hasil ini bisa dituliskan di dalam report, di dalam laporan ya. Saya stop share dulu. Bentar. Mangga Pak Mus. Nah, itu. Bentar ya. Sabar Pak. Bentar, saya tutup dulu nih yang itu yang tidak diperlukannya. Sudah terlihat? Jelas terlihat. Jadi seperti tadi dicontohkan oleh Bu Ratna ya. Kita mulai dari yang pertama untuk random generator. Ya. Sebentar saya login dulu. Tadi dicontohkan misalkan kita mengisi 1000, kemudian 60 misalkan ya. Kita klik calc. Nah di bagian kanan ini adalah si bilangan acak yang dihasilkan. Jadi sini copy to clipboard. Copy ya, masuk ke Word, paste aja udah gitu. Oh gitu. Apa perlu saya contohkan? Perlu Pak, contohkan Pak, biar lebih paham. Barusan sudah saya copy to clipboard ya. Sudah di copy langsung. Tinggal paste aja ya. Ini saya ada di belum di share ya. Share screen. Saya buka Word. Nah di sini tinggal kita seperti itu. Ya. Kalau kita menggunakan di sini paste dalam bentuk nilainya saja ya. Kalau kita mau coba bentar, dengan tabel-tabelnya, misalkan kita bisa pilih di sini adalah dalam bentuk formatnya juga dipertahankan. Ya. Ini adalah si nilai bilangan acak yang dihasilkan. Ya. Ini populasinya berapa, sampel size-nya berapa, ini kalau mau ya. Misalkan yang ini kita hapus. Nah ini adalah si nilai-nilainya. Begitu juga untuk yang misalnya kita hasil perhitungan sampel simple random sampling, misalkan untuk yang mana tadi? Masih di Word ini, harus tutup dulu Word-nya. Ini adalah yang random sampling ya. Sampel size-nya misalkan 1000, kemudian standar deviasinya. Kenapa ini beratnya contohnya? Yang mana ini tadi? Ini tadi ambilnya 2 ya kalau nggak salah. Iya. Boleh yang estimasi yang proporsi aja yang tadi masih ingat angkanya. Oke. Ya. Misalnya itunya berapa? 1000 boleh. P-nya 0,5. Ya. Dan klik tombol calc-nya ya. Kemudian kita coba copy to clipboard. Sama seperti tadi. Ya, kemudian kita masuk lagi ke
Saya share dulu wordnya. Ini saya hapus aja dulu ya, biar tidak mengganggu. Yang tadi kita langsung paste di sini ya. Itu adalah hasil yang tadi ya, populasinya, proporsinya, bone of error-nya, kemudian ya untuk sampling-sampling yang lainnya juga. Jadi cukup kita pilih copy to clipboard, kemudian kita pindah ke Word atau ke mana ya, kita paste di sana. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Apakah cukup jelas atau ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan, Ibu-Ibu, Bapak Ibu tentang mengcopy paste tadi hasilnya ke Word? Tampaknya sudah cukup jelas ya, karena tadi simple, sederhana prosedurnya dari Pak Mus. Pertanyaan Bu Ratna terkait dengan sampling dari Pak Ahmad Agung. Misalnya kita ingin menduga proporsi pembaca WA Group dari populasi 4.000 orang. Presisi ditetapkan antara 65%. Maka besarnya sampel kira-kira berapa ya, Bu? Jika menggunakan rumus Jacob Cohen atau Suharsini Arikunto atau Slovin, memperoleh angka yang sama atau berbeda. Jika sama, kenapa harus banyak rumus? Dan jika berbeda, kenapa, Bu? Ya. Pertanyaan kritis nih ya dari Pak. Baik. Pak siapa tuh barusan namanya? Pak, sebentar. Pak Ahmad Agung. Baik, Pak Ahmad Agung. Yang pertama ya, Pak Ahmad Agung, Bapak bertanyakan tadi, hasilnya apakah hasilnya sama atau tidak? Saya nggak tahu Pak hasilnya sama atau tidak, begitu ya. Bisa sama, bisa beda, begitu ya. Kita akan bisa dicoba gitu. Oleh sampaikan kepada Bapak adalah bahwa Slovin yang digunakan, yang banyak beredar rumus Slovin itu adalah rumus estimasi rata-rata untuk simple random sampling. Jadi yang ada kemudian apapun makanannya rumusnya Slovin begitu ya, apapun penelitiannya pakai rumus Slovin begitu ya. Nah, itu adalah rumus untuk estimasi rata-rata pada simple, bahwa tidak semua bisa menggunakan estimasi rata-rata. Karena estimasi rata-rata hanya dapat digunakan kalau datanya itu adalah interval atau rasio. Yang kedua, sampling, apalagi random sampling itu jarang digunakan karena hanya dapat digunakan kalau berhadapan dengan populasi yang relatif homogen. Bisa jadi kita pakai stratified, bisa kita pakai cluster dan sebagainya. Begitu ya, yang kedua. Nah, berdasarkan hasilnya atau enggak tahu Pak, belum tentu. Gitu. Jadi saya nggak bisa jawab kalau dia akan sama atau tidak. Jadi kalau pertanyaannya kenapa harus menggunakan rumus yang lain, karena yang jelas kalau rumus yang itu tapi dengan Unpadsas kita bisa memilih tergantung kondisi penelitian yang kita hadapi, tergantung bagaimana penelitian kita dilakukan. Sementara kalau Slovin ya tidak ada pilihannya, apapun juga penelitian ini. Nah, kemudian tadi apalagi pertanyaannya udah ya seperti itu ya pertanyaannya. Iya, tadi ya? Pertanyaan satu lagi, jadi berapa jumlah sampelnya? Oh, kalau jumlah sampelnya ya kita hitung saja, mari kita hitung ya Pak ya, kita hitung, kita buka lagi aja Unpadsasnya barangkali begitu ya. Biar nggak penasaran ya Bu ya. Menggunakannya, karena dia proporsi pengguna itu ya, penggunaan Instagram ya. WA Group. WA Group. 4.000 Bu jumlah populasinya. 4.000. Saya login lagi. Kenapa ini jadi begini? Ya. Add-nya beratnya. Ini betul? Nah, ya. Apa tadi? Ya. 4.000 terus. Kemudian karena nggak ada informasi, kita ambil bone of error-nya 0,5. Kemudian bone of error-nya berapa? Belum tadi disampaikan, Bu. Nah, tapi tadi Bapak menyinggung tentang tingkat kepercayaan. Sebentar ya. Ini yang harus saya sampaikan ya. Rumus yang ada di dalam Unpadsas, semua rumus yang ada di dalam Unpadsas untuk penghitungan ukuran sampel dengan mengambil tingkat kepercayaan 95%. Oleh karena itu, di dalam penghitungan D, tadi lihat lagi di dalam tayangan saya, 4 itu diambil dari, kalau misalnya Bapak dan Ibu ingat, kalau tingkat kepercayaan 5%, maka nilai Z tabel, distribusi normal, itu adalah 1,96, dibulatkan itu 2, jadi 4 pembaginya. Jadi saya terima kasih ya Bapak sudah bertanya tentang tingkat kepercayaan, jadi saya mengingatkan ada yang kelewat disampaikan. Semua rumus yang ada di dalam Unpadsas itu adalah, itu ya yang pertama. Jadi
saya tidak membuat untuk yang misalnya 90% atau 99%. Rumusnya semua adalah 95%. Dasar dari buku saya-nya 95%. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bond of error nggak ada kaitannya dengan yang 95% itu. Karena beda cerita. Kalau yang 95% tingkat kepercayaan itu nanti akan menentukan nilai Z tabel yang dimasukkan ke dalam rumus. Kalau bond of error lain lagi, karena bond of error dia bicara tentang dikaitkan dengan error yang diteliti terhadap satuan pengukuran. Tidak berarti kalau misalnya tingkat kepercayaan 95% di sininya harus 5%. Enggak. 0,03 misalnya begitu. Berapa sih kalau 0,03 maka sampelnya 870. Nah, Slovin nggak bisa menggeser-geser ini seperti ini begitu ya. Karena dia rumusnya dibikin baku oleh dia. Oh, nggak mampu laksana, naikkan aja misalnya menjadi 4%. Kalau 4% jadi berapa? 541. Ini adalah jangan lebih besar boleh. Masih terlalu tinggi ya naikin lagi aja menjadi misalnya 5%. Jadi berapa? Jadi 364. Nah, ini adalah yang bisa dihitung dengan Unpad SAS. Itu barangkali ya. Pak yang jawaban yang bisa diberikan. Ya. Jadi catatannya adalah bound of error 5% itu berbeda dengan alpha 5% ya, Pak ya. Walaupun sama-sama 5% tapi ceritanya beda begitu ya. Bagaimana Bapak sudah jelas? Pak Ahmad Agung? Ya. SAS katanya Bu Ratna. Iya, baik. Jadi Unpad SAS ini membuat kita bisa melakukan dengan benar ya Bu ya, tetapi mudah gitu ya. Kan kalau Slovin mudah tapi menyesatkan gitu ya. Kalau ini tuh kita benar karena rumus yang terpercaya begitu ya secara akademis. Nah, lalu kemudian jadi kita punya alasan yang benar, mengajarkan pada mahasiswa juga benar, tetapi langkahnya mudah. Gitu, ya. Itu Bu Fitri. Ya. IAID itu harus mendukung Unpad SAS karena yang pengembangnya juga adalah alumni dari Darussalam. Iya. Nanti berarti di biografinya di buku harus dituliskan itu ya. Bapak dulu pernah ya. Kecilnya pesantren di Darussalam karena masih keluarga Darussalam. Iya, jadi karya kebanggaan juga ini, karya kebanggaan alumni dari pesantren Darussalam. Ya, ya. Kan karena ini adalah sesi kedua, sesi terakhir, apabila ada ganjalan gitu ya dan sebagainya silahkan. Link absennya susah Bu. Link absennya susah. Oh yang kedua, kalau dikirim lewat WA group, coba punten panitia, apakah lebih memudahkan? WA group aja absensinya panitia. Ada siapa? Ada Azhar, ada Yarti. Tadinya absen. Tadinya saya pikir udah bisa Bu. Udah bisa. Coba. Sudah masuk. Siap. Baik, kalau tidak ada lagi, betul tidak ada ini. Tapi kalau kita sudah tidak ada pertanyaan, tidak usah menunggu sampai jam 3 barangkali ya. Gitu sudah bisa dijawab nih. Jadi apalagi pertanyaan gampang. Jadi sudah siap mengajarkan pada rekan-rekannya yang tidak bagus. Baik, kalau tidak ada berarti memang tugas saya sudah selesai begitu ya untuk memandu paparan dan juga pertanyaan dari Bapak Ibu. Terima kasih sekali Stika ya, kemudian jangka waktunya panjang gitu ya, tapi saya melihat Bapak Ibu tadi tetap semangat mengikuti sampai akhir ini. Terima kasih, semoga yang bisa untuk mahasiswa Bapak Ibu. Saya undur diri, saya kembalikan pada Michael. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Fitri. Mohon maaf untuk Michael, barusan mohon doanya terkena heat stroke, jadi mungkin di backup sama saya, jadi Siti Trisman. Perkenalkan acara untuk selanjutnya yaitu kuesioner. Mohon untuk Kang Azhar di share di chatroom. Jadi mohon Ibu Bapak dosen dan mahasiswa untuk mengisi post-test yang kami share di chatroom. Waktunya sekitar 10 menit. Setelah itu kita akan masuk ke pemberian sertifikat dan door prize, kemudian dokumentasi dan penutup tes. Kami mulai dari sekarang, mohon Ibu Bapak untuk mengisi dan teman-teman mahasiswa.
Linknya kalau susah dikirim di WAG saja. Teman-teman dikirim di WAG. Ini post test apa? Jadi disatukan antara proses dan kuesioner, mohon maaf disatukan, tapi kami juga post test. Ya. Itu masih di mute, Bu Ratna. Dan diingatkan untuk Bapak, Ibu, dosen, dan mahasiswa yang belum isi presensi, kemudian belum ada pulsa terkirim ke HP-nya, mohon untuk konfirmasi kepada panitia. Terima kasih. Maaf, kenapa? Ini masih ada yang belum bisa ngebuka itunya, link post testnya, kenapa ya? Bu Nurjanah nih, dari Bu Nurjanah belum bisa ngisi post test. Dibantu oleh panitia. Saya juga linknya tidak bisa. Linknya susah ya? Kemungkinan besar di jaringan Ibu, karena pas dibuka lancar Ibu kalau dari sini. Oh iya, sekarang sudah bisa saya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sudah diisi, beres. Terima kasih. Waktu berjalan 5 menit. Mengisi. Aduh, dapat ilmu baru hari ini. Alhamdulillah, cerah banget. Biar mumet tapi ngerti, aduh. Semangat. Tunduh. Belajar statistik mau tunduh pada Riaman. Mohon, siap. Mau tunduh. Cenghar. Hah? Atau kopi di WA karena WA akan japrit linknya. Tapi itu bisa lainnya. Yang link itu apa? Jaringannya yang nggak bisa buka link seperti saya. Oh, iya kayak anu padekan sami di dia. Alhamdulillah. Takdir, Bu. Tapi ini lagi Terus pada halaman, terus Prof, kita mau amal-amalan takdir. Jadi ada korelasi antara takdir dengan amal. Nah, ini mah ujian kesabaran, Mbah. Itu apa, menduga ya, menduga ada korelasinya. Kulan, kenapa? Pengaruh kesabaran terhadap naonnya. Tercepat mengisi Abah. Harus ada bonus itu, tercepat mengisi.
diingatkan kembali yang belum mengisi baru ada 23 orang yang baru mengisi. Mohon Bapak Ibu dan mahasiswa. Disebutkan Pak yang sudah. Pak Dede, sebutkan yang sudah, Pak Dede. Sebentar, Pak. Abah mah AKB Cina juga nama. Sangat setuju. Mohon eta nanti awalnya kami nanti awal. Tapi upami register sasma langsung menu itu tadi panduan kan langsung. Ya, sip. Eta cuma persensi ya, bisa. Nah, persensi. Ini aplikasinya berapa menit, Dede, yang Unpad SAS ini kan tadi berapa registrasi lagi gitu ya? Ibu. Registrasi mah yang pertama kali mungkin, Bu. Enggak, maksudnya teh kalau lama gitu ya, nggak dipakai, itu kita sudah otomatis log out gitu. Jadi harus jarak berapa lama gitu? Saya jawab deh. Halo? Oh, dia Iya, ada Pak Mas ya. Hadir 1-2. Ya, Pak, aja. Standby-nya berapa lama? Ini suara saya terdengar nggak? Ya, Pak, ada. masuk Pak. Oke, jadi yang dimaksud barangkali bukan registrasi ya. Kalau registrasi itu selamanya itu begitu udah aktivasi dia akan terdaftar ya. Yang mungkin ditanyakan itu adalah aktifnya ya. Iya. Kalau aktifnya itu kita menggunakan standar absen K2 arbiter ada tadi kan 15 menit ya. Jadi kalau 15 menit itu tidak aktif maka itu otomatis log out. Harus login lagi. Login ya Pak, bukan registrasi lagi. Bukan registrasi ya, login aja. Dan kalau pada waktu login itu si passwordnya direkam, itu kan tinggal klik OK saja nanti kan begitu di absen kesikan layan nanti di masuk ke login itu kan si itunya sudah tercatat emailnya ya. Kemudian tinggal klik OK karena passwordnya juga sudah terekam. Ya. Cukup jelas. Punten izin bertanya pada Pak Mus Natu Maros. Ya, mangga Pak Daryaman. Terkait kuota eta Pak pemberlangganan Unpad SAS berarti Kapayuna kedah daftar atau kedah kumaha Kapayuna? Jadi untuk sementara ini semua pendaftar itu diberikan kuota itu 100 kali analisis. Nah, kalau itu sudah habis itu kontak aja dulu ke kita ya sebelum. Karena tahun depan itu kemungkinan kita masih berlangsung penelitian tahap kedua untuk yang Unpad SAS berbasis web ini. Jadi mungkin 1 tahunan lagi itu kita masih free ya. Bahwa server dan lain-lain itu masih ditanggung oleh dana penelitian Unpad. Nah kalau sudah tidak ditanggung lagi oleh dana penelitian Unpad, baru kita akan kenakan biaya untuk semacam sewa space lah gitu ya. Kurang lebih untuk link cuma 50.000 lah gitu. Ya, untuk 100 kali analisis. Kemungkinan seperti itu Pak Daryaman. Baik, Bapak, Ibu, dosen dan mahasiswa, pengerjaan post-test atau kuesioner sudah ditutup, namun yang belum mengisi untuk segera mengisi, dan absen ada 2, yaitu absen pertama dan absen kedua. Dua-duanya diharapkan bisa mengisi absen untuk peserta. Boleh bertanya, Pak Dede? Baik, Ibu. Ini untuk mengaktifkan Unpad SAS nih. Ya. Masuk ke link ya. Kalau udah klik link berarti kan itu ya, sudah betul. aktif ya. Nah setelah itu ini login Pak ya. Tapi kok nggak gerak-gerak. Nggak muncul pas login tuh nggak muncul sesuatu gitu loh. Jaringan. Muncul sesuatu. Mungkin jaringan Ibu kalau seperti itu. Oh gitu ya. Seharusnya kalau diklik untuk login akan muncul kotak Ya, dialognya, betul. kotak dialog menanyakan. Oh, Dicoba di refresh ya, aja coba. Bu. Ini udah wifi sih jaring, udah ini benarnya udah bagus tapi nggak tahu nih, mesti di refresh lagi kali ya.
Setelah itu nanti gimana Pak? Bukan Langsung register, kita langsung login. Register gitu ya? Kan Masukkan email atau PIN ya. Itu kan di notifikasi yang dikirim oleh sistem itu ada PIN-nya di sana ya. Boleh menggunakan alamat email, boleh daftarkan, klik login. Sampai saat ini yang sudah terdaftar melakukan registrasi itu ada 36 orang. 36 orang ini yang satu orang tadi itu adalah salah menuliskan alamat email. Kemudian ada yang belum melakukan aktivasi ini satu musadad di alamat emailnya. Kemudian yang ketiga itu Pak siapa ini? Buhori Ahmad ya. Jadi ada 3 orang yang belum melakukan aktivasi. Selebihnya itu sudah melakukan aktivasi. Kemudian sebagai tambahan profile ya. Ada associate-nya di sana, nanti saya tambahkan, sementara kan ada umum, ada Unpad ya, nanti saya tambahkan di sana adalah IAID. Jadi biar itu aja sebagai tambahan Bu ya, terima kasih. Baik, Ibu Bapak, dosen, mahasiswa, mari kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pemberian sertifikat secara simbolis yang akan diberikan oleh Ibu Dr. Ratna kepada Bapak Daryaman. Enggak, Ibu Bapak. Iya, siap. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini sertifikat secara simbolis diberikan kepada Bapak Daryana Latihan Unpadsas atau seri analisis statistik berbasis web bagi mahasiswa dan dosen Institut Agama Islam Darussalam Ciamis dalam rangka pengabdian pada masyarakat Universitas. Semoga apa yang diajarkan hari ini bermanfaat ya Pak, dan sertifikatnya juga dapat digunakan oleh Bapak dengan sebaik-baiknya. Itu saja. Ternuhun Ibu. Sertifikat Daryaman. Sertifikatnya belum dalam bentuk belum keterima dengan baik ya. Terima kasih Ibu Dr. Ratna yang telah menyerahkan secara simbolis sertifikat kepada Bapak Daryaman. Acara selanjutnya yaitu kita pembagian door prize yang paling tergiat, teraktif, kemudian yang paling awal dalam daftar di Unpadsas. Ini masing-masing akan mendapatkan pulsa sebesar Rp100.000 yang nanti kita akan kirimkan ke nomor yang telah Ibu Bapak dan mahasiswa daftarkan. Untuk kategori pertama yaitu diberikan kepada Ibu Nida Siti Nur Nadia. Apakah ada Ibu? Ibu Nida Siti Nur Nadia. Ada kalau dari nama partisipannya. Oke, terima kasih. Kemudian terima kasih Pak. Ya, kemudian kepada Ibu Sri Mulyati, apakah ada? Ada Pak. Juga. Ada. Terima kasih. Ada. Kemudian untuk peserta teraktif ini kami berikan kepada Bapak Daryaman yang sejak tadi. Alhamdulillah. Baik Pak, terima kasih. Hatur nuhun. Kemudian teraktif kedua Al-Jauhari. Hadir juga nih. Terima kasih Pak, Bu. Kemudian untuk peserta tergiat itu Ibu Nur Janah, Ibu Hajah Nur Janah kalau salah tadi. Terima kasih. Ya, untuk masing-masing tadi yang tadi disebutkan itu insya Allah kami akan kirimkan pulsa sebesar 100.000 per orang. Jazakumullah khairan katsira. Acara selanjutnya yaitu dokumentasi. Mohon untuk Dede, sebelum dokumentasi saya mau menambahkan dulu sedikit ya. Tadi Pak Daryaman bertanya untuk menyampaikan materi ke pihak IAID yang lain yang tidak hadir. Pak juga bisa mendapatkan rekamannya. Kalau misalnya nanti mau ada sesuatu yang mau dilihat, nanti bisa rekamannya dikirimkan kepada pihak IAID. Itu saja barangkali tambahannya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, acara selanjutnya itu sesi dokumentasi, sesi foto. Mohon untuk Ibu, Bapak, dan mahasiswa untuk mengaktifkan videonya kembali. Ini ada 2 slide. Untuk yang belum, mohon untuk segera mengaktifkan. Kita mulai untuk slide pertama. 3, 2, 1. Kemudian untuk slide kedua. 3, 2, 1. Alhamdulillah,
acara semuanya telah selesai. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas kehadirannya bagi Bapak, Ibu, dan mahasiswa yang telah menyempatkan waktu dari sejak pagi tadi hingga sore ini. Terima kasih kami ucapkan, semoga apa yang kami kerjasama ini tetap berlanjut ke depannya. Amin. Mari kita tutup acara ini bersama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillah. Terima kasih Ibu, Bapak semuanya. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.